Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai dalam sejarah tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara, yang juga merupakan pusat pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sebagaimana tuntunan Islam. Telah menghasilkan guru besar yakni syekh-syekh serta berbagai ilmu aplikatif lainnya. Kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar dengan terjadinya era kemakmuran dan kejayaan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gendong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1297 sampai dengan Raja pertama Malik Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai tahun 1346. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan durham atau dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Ma'dum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran, sehingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Periode pemerintahan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Profil Sultan Malikul Saleh Silsilah.
1. Sultan Malikus Saleh memerintah pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Jahir memerintah pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Al-Jahir memerintah pada tahun 1326 sampai kurang lebih 1345. 4. Sultan Malik Al-Jahir memerintah pada tahun 1345 sampai 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Al-Jahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383. 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Jahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405. 7. Sultanah Nahrasiyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai dengan 1412. 8. Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada tahun 1402. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455. 10. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455 sampai dengan 1477. 11. Sultan Zain Malik Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai dengan 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai dengan 1513. Yang ke-13, Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 sampai dengan 1524. Malikus Saleh merupakan raja kerajaan Islam pertama di Aceh, menjadi ikon peradaban masyarakat yang adil sejalan dengan konsep syariah. Kesultanan Malikus Saleh, sering disebut Kerajaan Samudra Pasai, dibentuk oleh Merah Silus sebagai Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh 659 sampai 688 Hijriah atau 1261 sampai 1289 Masehi. Sultan Malikus Saleh adalah Sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malikus Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Beliau mulanya bernama Merah Silu, akhirnya bergelar Malikus Saleh yang artinya Malik yang Saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Imempet. Suke Imempet adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau merah bersaudara yang berasal dari Montgomery atau Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohla yang mendirikan kerajaan Perla di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa di Biren, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sultan Malikus Saleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan fondamen yang pernah ia tegakkan telah mewarnai watak dan spirit bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di daerah Aceh, kerajaan Samudra Pasai telah lenyap dan Malikus Saleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini. Latar belakang sejarah yang dijiwai oleh semangat itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus yang dihasilkan oleh Universitas Malikus Saleh. Didukung oleh sumber daya alam yang maha kaya, Universitas Malikus Saleh diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia daerah Aceh Utara khususnya dan Aceh pada umumnya. Nama Malikus Saleh kini diabadikan sebagai Bandar Udara Malikus Saleh dan Universitas Malikus Saleh di Kota Lok Semawe. Sejarah yang menjiwai serta semangat untuk membangun peradaban yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus merupakan landasan utama bagi Universitas Malikus Saleh dalam membangun sumber daya manusia. Anugerah terhadap sumber daya alam yang melimpah
merupakan momentum yang harus diambil oleh Universitas Malikus Saleh agar mengelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa dan negara.